Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan materi tentang logika matematika. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Bayu. Saya Yu. Nama saya Yogi. Nama saya Ina. Nama saya Bika. Nama saya Mia. Nama saya Mika. Yang pertama kita pelajari di logika matematika yaitu kalimat. Kalimat di logika matematika terbagi menjadi dua, yaitu kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas nilai kebenarannya. Contohnya seperti ini. Y tambah 5 sama dengan 10. Kenapa ini termasuk kalimat terbuka? Karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenaran dari kalimat tersebut ini benar atau salah, karena kita tidak tahu nilai Y. Selanjutnya yaitu kalimat tertutup. Kalimat tertutup biasanya juga disebut dengan pernyataan. Kalimat tertutup ini adalah lawan dari kalimat terbuka tadi. Jadi, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Contohnya, 5 tambah 1 sama dengan 10. Kita sudah menentukan nilai kebenarannya, yaitu salah. Karena 5 tambah 1 itu kan 6. Jadi kita sudah menentukan nilai kebenarannya itu salah. Selanjutnya kita akan mempelajari pernyataan. Pernyataan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pernyataan tunggal. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang tidak menggunakan kata penghubung. Contohnya, ayah membaca koran. Pernyataan yang berikutnya yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang menggunakan kata penghubung. Contohnya, ayah membaca koran dan ibu menyapu halaman. Nah, di pernyataan majemuk yang pertama kali akan kita pelajari yaitu konjungsi. Konjungsi ini yaitu kata penghubung dan lambangnya seperti ini, seperti V terbalik. Di konjungsi ini bisa kita simpulkan bahwa pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua benar, maka nilai kebenarannya benar. Kesimpulannya yang perlu kita ingat dari konjungsi ini yaitu ini. Benar dan benar, maka nilai kebenarannya benar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang disjungsi. Disjungsi ini adalah kata penghubung atau. Lambangnya yaitu seperti ini. Nah, di disjungsi ini bisa kita simpulkan bahwa pernyataan satu salah atau pernyataan dua salah, maka nilai kebenarannya yaitu salah. Selebihnya yaitu benar. Contohnya yaitu seperti ini. Selanjutnya yaitu tentang implikasi. Implikasi ini adalah kata penghubung dari jika, maka. Tandanya itu seperti ini, panah. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa jika pernyataan satu benar, maka pernyataan keduanya salah, maka nilai kebenarannya itu salah. Maka yang perlu kita ingat di implikasi, intinya itu cuma ini. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan pelajari tentang diimplikasi. Diimplikasi ini adalah kata penghubung jika, hanya jika. Tandanya itu seperti ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika pernyataannya keduanya itu sama, maka nilainya benar. Seperti ini. Seperti benar-benar, salah-salah. Nah, selebihnya yaitu salah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran ini yaitu bertentangan. Ngerti istilah kayak bertentangan kan? Misalnya seperti inilah. Misalnya ada pernyataan P, dia itu bernilai positif, baru dinegasikan maka dia bakalan bernilai negatif, kayak berlawanan istilahnya seperti itu. Misalnya ini, pernyataan pertamanya benar, baru kalau sudah diubah jadi kayak salah, dia berlawanan dari
pernyataan yang pertama tadi. Gitu. Nah, di pernyataan kuarter ini ada namanya universal, yaitu dengan syarat untuk setiap, semua, dan seluruhnya. Berikutnya yaitu yang ini yaitu eksistensial. Katanya itu ada, beberapa, dan sebagian. Contohnya seperti ini. Setiap siswa gemar membaca. Nah, misalnya disuruh dinegasikan nih kan, berarti harus bertentangan dengan setiap siswa. Berarti harus bertentangan dari pernyataan ini. Makanya bisa kita buat, yaitu beberapa siswa tidak gemar membaca. Karena yang ini kita bahas setiap menjadi beberapa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan negasi dari pernyataan majemuk. Yang pertama, negasi konklusi itu pernyataan pertama dan pernyataan kedua diubah menjadi negasi. Dannya berubah menjadi atau. Contohnya, harga BBM naik dan harga kebutuhan pokok bertambah. Kan ini belum dinegasikan. Jadi kita tandai dulu. Pernyataan pertama P, pernyataan kedua Q. Baru kita negasikan. Harga BBM tidak naik, yaitu negasi P. Dannya berubah menjadi atau. Itu pernyataan keduanya, harga kebutuhan pokok tidak bertambah. Selanjutnya, negasi dijungsi. Pernyataan pertama dinegasikan atau berubah menjadi dan. Pernyataan kedua berubah menjadi pernyataan kedua dinegasikan. Misalnya nih ada contoh soal harga BBM naik atau harga kebutuhan pokok bertambah. Kita tandai dulu pernyataan keduanya Q. Selanjutnya kita negasikan harga BBM tidak naik, negasi P. Namanya berubah menjadi dan, harga kebutuhan pokok tidak bertambah, negasi Q. Negasi implikasi. Pernyataan pertamanya tetap, jika makanya berubah menjadi dan. Pernyataan keduanya jadi negasi Q. Misalnya contoh soal, jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan bertambah. Tandai pernyataan pertama P, pernyataan kedua Q. Terus kita negasikan, harga BBM naik tetap, jika makanya berubah menjadi dan, harga kebutuhan tidak bertambah, berubah jadi negasi Q. Selanjutnya, negasi verifikasi. Di negasi verifikasi ada dua pernyataan dalam kurung P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Misalnya ini ada contoh, harga BBM naik jika dan hanya jika harga kebutuhan pokok bertambah. Kita tandain pernyataan pertama P, pernyataan kedua Q. Terus kita negasikan, harga BBM naik dan harga kebutuhan pokok tidak bertambah. Harga BBM naik, kita tandain pernyataan pertama P, pernyataan kedua negasi Q atau harga kebutuhan pokok bertambah dan harga BBM tidak naik. Harga kebutuhan pokok bertambah negasi Q dan harga pernyataan kedua negasi P. Kuat ya, kuat suaramu kuat. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekuivalen. Jika P dan Q dikembalikan pernyataan pertama adalah atau kedua dibalikkan lalu dinegasikan kembali. Misalnya ada soal contoh, jika harga BBM naik maka harga kebutuhan pokok bertambah. Diekuivalenkan, yang pertama harga BBM tidak naik, negasi P, atau harga kebutuhan pokok bertambah Q. Yang kedua, jika harga kebutuhan pokok tidak bertambah, negasi Q, maka harga BBM tidak naik, negasi P. Di sini kita akan mempelajari inverse, converse, dan kontraposisi. Inverse keduanya dinegasikan. Converse
dibalik, kontraposisi, dibalik, dan keduanya dinegasikan. Misalnya ada soal, jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok bertambah. Di sini kita disuruh mencari inverse, converse, dan kontraposisi. Pertama kita mencari pernyataan pertama. Dan pernyataan keduanya. Teruskan, maka negasi P-nya ini. Dan negasi Q-nya ini. Dan converse dibalik, ini Q-nya dan ini P-nya. Dan jika kontraposisi dibalik dan dinegasikan keduanya, ini negasi Q. Dan ini negasi P. Nah, kita akan mempelajari tentang menarik kesimpulan. Jika ada soal, jika harga bahan bakar naik, maka harga ongkos angkutan naik. Di sini kita akan tandai harga bahan bakar naik itu adalah pernyataan utama. Maka harga ongkos angkutan naik itu adalah pernyataan kedua yaitu Q. Yaitu jika harga kebutuhan pokok tidak naik, maka harga ongkos angkutan tidak naik. Ini adalah pernyataan. Maka pernyataan pertamanya tertulis Q, pernyataan keduanya dari R dan negasi Q. Kalau kita simpulkan sudah coret, dan hasilnya menjadi kesimpulannya adalah kita masukkan pernyataan pertamanya menjadi jika harga bahan bakar naik maka harga kebutuhan pokok naik. Nah, selanjutnya kita akan menjawab dari pernyataan berikut ini. Negasi dari pernyataan, jika ada ujian sekolah, maka semua siswa belajar dengan rajin adalah. Nah, dari sini ini kan negasi jika maka. Kalau jika maka itu kan implikasi. Maka kita tentukan dulu pernyataan pertamanya, yaitu ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah nah, negasi dari implikasi yaitu pernyataan pertamanya tetap, namun ininya diubah jadi dan pernyataan keduanya kita negasikan. Nah, dari rumus seperti ini kita bisa menentukan bahwa kita masukkan dulu yang pernyataan pertama, yaitu ada ujian dan ini kan semua itu kalau misalnya belum dinegasikan, kalau udah dinegasikan dia berubah menjadi beberapa. Nah, seperti inilah jawabannya jika ada ujian sekolah maka semua siswa belajar dengan rajin. Maka negasinya yaitu ada ujian sekolah dan beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Di sini kita akan mengerjakan soal. Seorang guru bertanya siswanya tentang definisi bulan genap dan bulan ganjil. Rosi mengatakan bahwa bulan ganjil habis dibagi dua, sementara Vina mengatakan bulan genap habis dibagi dua. Tentukan nilai kebenaran pernyataan Rosi dan tukaran dari pernyataan Vina.
Pertama, kita tentukan dulu nilai kebenaran dari pernyataan Lucy. Bahwa bilangan ganjil harus dibagi dua. Bilangan ganjil kan contohnya 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka pernyataan Lucy salah karena bilangan ganjil tidak habis dibagi dua. Dan setelah itu kita tentukan nilai kebenaran dari Vina. Bilangan genap habis dibagi dua. Benar, karena bilangan genap contohnya 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi nilai kebenaran pernyataan Lucy salah. Jadi ingkaran dari pernyataan Vina adalah ingkaran dari pernyataan Vina bernilai salah. Pernyataan Lucy salah dan ingkaran pernyataan Vina salah. Jadi bisa kita tentukan bahwa pernyataan Lucy dan ingkaran dari pernyataan Vina bernilai salah.